Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Naufal Fadil Ahmad dari kelas 3 SPIB dengan NRP 42236052. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah manajemen pemeliharaan. Di sini saya mengambil kasus maintenance pada sel and tube. Oke, pengertian dari sel and tube sendiri adalah sebuah alat penukar panas yang terdiri sel, cangkang, atau tabung, sel cangkang dan tabung atau pipa, yang dimana alat penukar panas ini digunakan untuk menaikkan atau menurunkan temperatur tergantung dari kondisi yang dibutuhkan. Cara kerja alat penukar panas ini yaitu fluida ditempatkan pada sisi sel dan tube. Berikut contoh dari alat penukar panas sel and tube heat exchanger. Bisa dilihat di gambar kiri ini adalah alat sel and tube exchanger pada sebuah industri. Lalu gambar sebelah kanan adalah cara kerja dari sel and tube sendiri, yaitu fluida yang ingin dipanaskan atau didinginkan bisa ditempatkan di sel atau tube. Begitu juga sama sebaliknya, yang fluida yang ingin dipanaskan atau didinginkan dapat ditempatkan di sisi sel, tergantung dari beberapa kondisi dan sesuai desain dengan parameter tema. Oke, sebelum maintenance alat sel and tube, kita harus tahu kondisi alat sel and tube yang ingin dilakukan perawatan. Karena setiap alat sel and tube sendiri itu berbeda-beda tergantung dari beberapa kondisi. Mengapa kita perlu tahu kondisi dari alat tersebut? Karena dengan tahunya kondisi tersebut, kita bisa melakukan maintenance sesuai dengan waktu yang tepat. Karena jika waktunya tidak tepat, dapat menimbulkan biaya yang lebih, ataupun jika waktunya kelamaan, dapat merusak performa dari alat tersebut. Di sini saya mengambil kasus dari sel and tube sendiri, yaitu sel and tube digunakan untuk memanaskan kerosen dengan laju aliran massa sebesar 150.000 lb per hour yang akan dipanaskan dari suhu 75 derajat Fahrenheit ke suhu 120 derajat Fahrenheit dengan cara mendinginkan bahan bakar dari suhu 160 derajat Fahrenheit ke 120 derajat Fahrenheit. Untuk properti dari setiap fluidanya dapat dilihat pada soal berikut ini. Dan pada kondisi ini, pressure drop untuk gasolin itu sebesar 7 psi dan kerosene sebesar 10 psi. Dari kondisi yang sudah dijelaskan sebelumnya, dilakukan desain untuk kondisi yang sesuai pada kebutuhan tersebut. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan bahwa sel and tube memiliki jumlah tube sebanyak 439 dan jumlah passes atau laluan ya, tikungan lah ibaratnya itu sebesar 6 dengan material stainless steel. Dilihat pada perhitungan yaitu oversurface sebesar 37% dan overdesign sebesar 1,65%, yang dimana parameter tersebut termasuk dalam parameter yang sesuai untuk desain desain alat penukar kalor silentuk. Mengapa kita perlu menghitung terlebih dahulu sebelum melakukan maintenance, atau kita perlu tahu dulu sebelum melakukan maintenance? Karena setiap alat sel and tube itu berbeda-beda tergantung pada kondisi yang dibutuhkan. Bisa dilihat yaitu untuk falling factor sendiri. Pada kasus ini, falling factor memiliki sebesar 0,038 jam feet kuadrat derajat Fahrenheit per BTU. Nah, setiap alat sel and tube itu pasti berbeda-beda dari nilai laju aliran falling factornya. Kalau laju aliran falling factornya besar, maka maintenance-nya perlu sering dilakukan untuk pembersihan. Kalau melambat, maka perlu dilakukan manajemen waktu untuk pemeliharaan pembersihan, misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Setelah dilakukan perhitungan,
Didapatkan final desain untuk fluida kerosin ini ditempatkan pada sisi tub dengan perbedaan temperatur sebesar 45 derajat Fahrenheit. Sedangkan fluida gas olin ditempatkan pada sisi sel dengan perbedaan temperatur 40 derajat Fahrenheit. Untuk tabung sendiri memiliki ukuran 1 inci 14 bwg dengan diameter inlet 0,834 inci, panjang total sebesar 12 feet, dan menggunakan square pitch. Square pitch itu pola jarak tabung yang ada di dalam, jadi berbentuk seperti kotak dengan sudut 90 derajat. Dan jarak tabung sendiri memiliki ukuran sebesar 1,25 inci. Mengapa perlu maintenance? Maintenance dilakukan agar alat sel and tube mendekati performa terbaiknya, atau bisa dikatakan alat sel and tube mendekati dari desain awal alat tersebut dibuat. Dalam hal ini, maintenance sangat perlu supaya dapat mendukung operasional dari sebuah pabrik, industrial maupun power plant. Maintenance pada sel and tube, dalam hal ini maintenance pada sel and tube dikategorikan menjadi tiga, yaitu preventive maintenance, corrective maintenance, dan overhaul maintenance. Overhaul bisa dikatakan seperti breakdown maintenance. Preventive maintenance sendiri itu seperti perawatan yang dilakukan secara rutin atau terjadwal. Misalnya 1 hari sekali, atau seminggu sekali, sebulan sekali. Contoh dari preventive maintenance yaitu adalah pemeriksaan tekanan, temperatur, dan pressure drop. Pemeriksaan ini bisa dilakukan tiap hari untuk memonitor performa dari sel and tube. Apakah sel and tube mengalami over temperatur, over tekanan, atau pressure drop yang berlebihan. Setelah itu, contoh yang kedua dari preventive maintenance adalah pembersihan rutin untuk mencegah fouling. Lalu pembersihan rutin ini melakukan jadwal tergantung dari nilai laju fouling factor yang sudah desain sebelumnya. Jika nilai laju fouling factor memiliki nilai yang besar, maka perlu dilakukan pembersihan rutin, misalnya 3 hari sekali atau 5 hari sekali. Tetapi jika laju aliran fouling factor memiliki nilai yang kecil, maka pembersihan rutin pun bisa dilakukan agak jarang, seperti sebulan sekali. Karena kenapa perlu tahu kalau kenapa perlu tahu laju aliran faktor? Karena supaya bisa menekan biaya produksi. Misalnya kalau nggak tahu asal dibersihkan kan jadi boros. Lalu contoh yang ketiga adalah pemeriksaan gasket untuk menghindari kebocoran. Ini bisa dilakukan tiap hari karena dalam sel and tube sendiri fluida yang ingin dipanaskan atau tidak atau didinginkan itu tidak boleh tercampur. Dari seal itu biasanya terletak di antara cangkang dan tube yang terletak pada inlet. Lalu preventif yang selanjutnya yaitu adalah NDT, non-destructive test. Bisa dilakukan mungkin seminggu sekali agar mengetahui crack dan retakan. Terus maintenance yang selanjutnya adalah corrective maintenance. Corrective maintenance adalah sebuah maintenance yang dilakukan jika ada terjadi kerusakan pada saat itu juga tanpa memberhentikan sistem operasi. Contohnya adalah penutupan tube dengan metode plugging. Ini terjadi jika kasus salah satu tube mengalami kebocoran. Jadi mau nggak mau pada saat itu juga tube itu harus di plugging atau ditutup supaya tidak mengganggu tube yang lain. Terus yang kedua, contoh yang kedua adalah penggantian gasket atau seal yang rusak. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, fluida itu tidak boleh bercampur. Jadi misalnya ada seal yang bocor ataupun yang rusak harus segera diganti pada saat itu juga. Lalu corrective maintenance yang selanjutnya adalah realignment jika terjadi misalignment antara seal and tube. Ini terjadi karena ada perbedaan temperatur dan perbedaan tekanan. Pasti mengalami deformasi walaupun sudah dikontrol tiap harinya. Jadi jika sewaktu-waktu
sel end tube mengalami realignment, mau tidak mau saat itu juga harus dibenarkan. Lalu maintenance yang terakhir yaitu overhaul atau breakdown maintenance. Overhaul atau breakdown maintenance yaitu adalah maintenance yang dilakukan jika alat mengalami kerusakan serius, yang berarti dalam hal ini sistem harus dimatikan secara total. Adapun tujuan lain dari overhaul atau breakdown adalah mengembalikan performa alat ke desain awal. Contoh dari breakdown overhaul maintenance yaitu adalah penggantian tube atau bandel secara keseluruhan. Jika sebuah tube itu sudah mengalami banyak kebocoran dan sudah banyak diblok lagi, mau nggak mau secara tube keseluruhan itu harus diganti karena performanya sudah sangat turun drastis kalau misalnya sudah banyak dilakukan plugging. Terus contoh yang kedua adalah perbaikan total pada sel yang mengalami crack atau deformasi. Sebuah sel yaitu bisa dikatakan komponen utama itu kalau sudah mengalami crack akibat perbedaan temperatur dan tekanan, mau nggak mau harus di overhaul ataupun bisa dikatakan diganti lah. Lalu yang ketiga adalah penggantian komponen kritis seperti baffle, tube sheet atau cover head, entah itu rusak karena crack atau deformasi atau sebagainya. Referensi yang saya pakai itu adalah sebuah jurnal yang berjudul Studi Perhitungan Heat Exchanger Tipe Shell and Tube Dehumidifier Biogas Limbah Sawit untuk Membangkit Listrik Tenaga Biogas. Lalu jurnal yang kedua yaitu adalah Cooling Factor Penukar Sel and Tube melalui program Heat Transfer Research. Dan pedoman yang saya terakhir yang saya pakai adalah buku mata kuliah penukar kalor Process Heat Transfer Principle and Application. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Eh, Bila ada kurangnya, mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.